그 말을 어떻게 믿습니까? 지분이야 받고 팔아버. 그냥 쫓아내고 말다니. 아버진 당신한테 남은... 일이 올 줄은 어떻게 알았대? 그래, 하자. 나도 하고 싶어. 받아버려. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Marriage Revenge episode terbaru ini dia by Mimin. Nah, episode sebelumnya itu akhirnya Sehyuk dan juga keluarganya mendapatkan karma yang setimpal. Dia juga mengundurkan diri dari pekerjaannya. Terus untuk Doguk dan juga Han Hee-ju, ya mereka menikmati kehidupan pernikahan mereka yang banget. Dan setelahnya Doguk juga sempat bertemu dengan Dungsu, mantan pacar si mak lampir. Terus Hee-ju juga akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya yang merupakan guru masaknya dia. Awalnya Hee-ju agak kecewa, tapi akhirnya dia berusaha menerima ibu kandungnya setelah dijelaskan. Tapi si mak lampir tahu akan hal itu. Dia nggak tinggal diam, bahkan dia menculik mertuanya sendiri dan juga meminta kepada si Dungsu mantannya itu untuk ngekill Han Hee-ju. Dan ketika lagi rapat ini ya kan, ternyata secara diam-diam kakeknya Hee-ju datang dan membuat si mak lampir kaget. Nah, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di episode terbaru, episode ke-10. Nah, sebelumnya itu kenapa kakeknya Hee-ju bisa bebas, padahal dia kan disekap sama ibu tirinya Hee-ju ya kan. Nah, itu tuh diselamatkan sama sekretaris Kim. Dia yang langsung ke ruangan bawah tanah itu untuk membebaskan kakek Hee-ju. Setelah itulah dia langsung ngebawa kakek Hee-ju ke sini dan membuat si mak lampir kaget dong karena sekretarisnya sendiri berkhianat sama dia. Terus di sini kakek Hee-ju langsung menyampaikan kepada seluruh penanam saham di sana bahwa semuanya itu udah direkayasa sama si mak lampir, dan dia juga bakal memberikan saham yang dia miliki karena kan dia pemilik saham terbesar, itu semuanya dia kasih sama Hee-ju, cucu tertua dia. Nah, setelah itu Hee-ju memaparkan bahwa tidak ada satupun dari anggota keluarganya termasuk dia nantinya yang bakal menjalankan perusahaan ini. Dia bakal memanggil seseorang yang ahli di bidangnya gitu. Terus si mak lampir nggak terima dan bilang bahwa Hee-ju itu berbohong dan mungkin nanti dia bisa jual sahamnya. Tapi Hee-ju dibela sama ibunya dia. Nah, ketika ibunya lagi memaparkan tuh, di sanalah kakeknya Hee-ju tahu kalau misalkan calon menantunya dia yang nggak jadi itu ternyata masih hidup, yang dia kira selama ini udah meninggoy, tapi ternyata masih baik-baik aja dan selamat dari kebakaran beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah pemaparan diberikan sama kakek Hee-ju, ibunya Hee-ju dan juga Hee-ju, semua pemilik saham setuju dan mereka pun mengatakan bahwa selamat datang kembali kepada kakeknya Hee-ju. Nah, di sini si mak lampir udah terlanjur malu ya kan, alhasil dia pun langsung pergi kan udah malu kali. aduh. 계속 전화 오던데. Sementara itu Yura ternyata dia tidur semalam dengan si Jungwook. Nah, setelah itu dia mendapatkan telepon kalau ada masalah di rapat pemegang saham dan dia pun langsung ketar-ketir dong ya kan. 우리 이주 잘 부탁해요. Terus ibu Hee-ju meminta tolong banget sama Doguk untuk menjaga Hee-ju karena Hee-ju selama ini sudah sangat-sangat menderita banget dan dia juga merasa bersalah atas hal itu. Nah, di sini Hee-ju juga masih tahap dalam menerima ibu kandungnya itu. 가진 지분을 이주한테 다 주겠다고 하지 뭐예요? Nah, si mak lampir mencari sekutu lagi nih. Dia kayak ngadu gitu kan sama suaminya, bilang kalau pokoknya semuanya berjalan dengan tidak lancar dan menjelek-jelekan Hee-ju, kakeknya dan semua orang. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia karena udah keduluan Hee-ju dan kakeknya datang ke sana dan dia nggak bisa lagi mempengaruhi suaminya. Dan juga diundang pembantu mereka yang dulunya bekerja di sana, diundang untuk datang lagi bekerja di rumah itu. Ketika ayahnya Hee-ju nge-spill bahwa Hee-ju adalah anak kandungnya dia, terdengarlah hal itu sama si Han Yura dan dia pun langsung datang untuk mengkonfirmasi semuanya. Dan ibunya tetap aja kekeh berbohong dan bilang bahwa dia nggak tahu apa-apa.
Karena mulutnya nggak mau diam, alhasil dia langsung disiram tuh sama suaminya. Dan setelah itu karena meresahkan terus kan, diusir sama suaminya dengan diseret paksa. Nah setelah itu Yura disuruh stay di sana dan ibunya langsung dilemparkan seperti ini. Aduh puas sekali seriusan. Terus Yiju juga memberikan peringatan sama si mak lampir dan bilang bahwa dia tidak akan pernah menyerah dan bakal berusaha untuk menyeret si mak lampir ini ke kantor polisi. Apapun yang terjadi, Yiju bakal melakukan hal itu. Nah, si mak lampir pun langsung ketar-ketir dan dia pergi karena udah nggak bisa lagi ngelawan Yiju karena dia udah terdesak ya kan. Nah ternyata setelah itu Yiju sama Doguk tuh masih memiliki rencana karena Doguk pergi mengikuti kemana si mak lampir pergi. Nggak dibiarkan gitu aja dong ya kan. Nah dia tuh mau mencari penginapan, dia pergi ke hotel tapi semua kartunya dia nggak ada yang berfungsi. Termasuk kartu perusahaan juga diblokir semuanya. Nah karena itulah dia meminta tolong nih sama mantannya dia si Dungsu untuk memesankan dia motel ya kan. Terpaksa yang murah, kayak mana yang ada duit ya kan. Udah gitu sok jual mahal kali pun dibilangnya duitnya masih banyak, walaupun sebenarnya itu udah kerek sekarang ya kan. Nah pada saat itu Dungsu ternyata dipanggil sama Doguk yang masih ngikutin si mak lampir. 이리 올 줄은 어떻게 알았대? Diceritakanlah sama si Dungsu ini kalau misalkan mak lampir nyuruh dia untuk ngekill perempuan yang bernama Han Yiju dan ngasih uang yang cukup banyak. Terus Doguk kong kali kong sama si bapaknya dan kasih penyadap suara dan bakal memberikan uang jauh lebih banyak dibandingkan si mak lampir. Ya udah mereka pun akhirnya deal. Nah terus si Yura pas dia mau makan dia kayak mual-mual gitu. Apakah dia Nah, ketika dia keluar kamar, dia mendengarkan percakapan ayahnya dan juga kakeknya, di mana di sini ayahnya kayak menyesal banget sama Han Yiju yang udah nggak anggap Yiju sebagai anaknya, padahal Yiju itu jelas-jelas darah dagingnya dia. Nah, mendengar semua itu, Yura ini jadi emosi jiwa dan merasa bahwa dia tersakiti. Tapi kayak mana itu ya karma kecil lah untuk kau ya. 악한 심정이 있어서 그래서 그 집하고는 어찌할 끼고. Keesokan harinya keluarga Doguk itu berkumpul dan mereka menyetujui keputusan dari Han Yiju untuk mengelola perusahaannya itu. Ya walaupun sebenarnya Yiju itu kan diberikan seluruh saham kakeknya sama dia, tapi kan dia mengambil keputusan bahwa dia tidak mengelolanya secara langsung karena dia nggak mau anggota keluarga mengelola itu karena nantinya bisa berantakan sama seperti dulu. Keputusan Yiju itu didukung penuh sama neneknya Doguk dan dia beranggapan bahwa Yiju ini sangat-sangat bijaksana banget gitu. Nah tapi tidak dengan Jungwook, dia itu agak emosi mendengar kalimatnya Yiju bahwa keluarga nggak perlu menjalankan perusahaan, dia nggak terima kan hal itu gitu. Di samping itu istri-istri para pemegang saham di perusahaan Taeja Group, jadi mereka itu menanyakan siapakah kira-kira yang bakal meneruskan, apakah Doguk ataupun Jungwook. Nah ibu Doguk bilang bahwa ya lihat nanti karena mereka berdua masih diuji. Karena untuk saat ini dia belum bisa memberikan keputusan tentang hal itu. Jungwook menceritakan sama Han Yura tentang apa yang dia dengar di rumahnya, termasuk tentang Yiju adalah anak kandung dari orang tua mereka. Dan dia juga memberikan peringatan sama Han Yura karena itu bisa jadi nanti posisinya Yura ini bakal terancam. Jadi dia meminta saran sama Jungwook apa yang harus dia lakukan gitu. Nah di samping itu Yiju dan juga Doguk itu semakin mesra dan semakin menikmati kehidupan pernikahan mereka berdua. Senang banget ya karena setelah mereka bersakit-sakit akhirnya mereka berdua bisa menikmati pernikahan mereka. Dan sebenarnya Doguk pengen mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi, tapi Yiju itu masih ragu karena kan dia penjelajah waktu dan cuma punya waktu 1 tahun. Jadi dia tuh bilang sama si Doguk, ya udah nggak apa-apa, walaupun sebenarnya dia nggak memberitahukan full apa alasannya masih ragu. Tapi tidak senang dengan melihat kebahagiaan Doguk dan juga Yiju, para Dakjal yang dua ini bakal memutuskan untuk membalaskan dendam mereka. Dan Jungwook bilang sama Yura untuk mengambil dana-dana darurat dari hasil penjualan lukisan. Karena kalau misalkan menyuap para eksekutif, ya mereka memerlukan uang tunai yang cukup banyak gitu. Jungwook juga memberikan uang sama Yura untuk berbelanja biar nggak terlalu stres sekali.
Ya gimana mereka tidak emosi jiwa ya kan melihat kemesraan Doguk dan juga Han Yeju. Nah di sini Doguk sih bilang sama Yeju kalau misalkan dia itu pengen punya anak gitu. Cuma Yeju tuh masih berpikir karena kan kalau misalkan nanti sudah setahun kemudian waktunya udah habis, jadi dia takutnya bakal balik lagi seperti semula gitu. Tapi biar Doguk nggak kecewa-kecewa banget, dia bilang bahwa yeps, dia bakal memikirkannya dan bakal diprioritaskannya untuk mereka mempunyai anak nantinya. Dan Doguk pengen anak mereka itu 2 gitu. Semoga lah ya, harus happy pokoknya. Setelah itu Doguk menemui temannya yang psikiater ini untuk meminta bantuan memberikan pernyataan tentang kakeknya Yeju yang sebenarnya itu nggak demensia tapi emang dikarang sama si mak lampir. Nah temannya itu bersedia dan dia juga bilang cerita sekalian sama temannya bahwa ada beberapa hal yang belum dia kasih tahu sama Han Yeju. Nah temannya Doguk bilang bahwa itu harus segera dikasih tahu karena nantinya takutnya itu dapat menjadi bumerang keretakan rumah tangganya dia sama Han Yeju. So apapun itu ceritakan aja. Terus Yura kan curiga kalau dia itu misalkan tekdung dan setelah dia cek bener aja dong dia tekdung. Nah ketika ibunya datang dia langsung menceritakan sama ibunya kalau kayaknya dia itu tekdung dan udah dia cek gitu kan dan kebenarannya pun 100% akurat dia tekdung. Nah dia kira ibunya bakal marah tapi ternyata enggak besti. Ibunya malah seneng karena ibunya menganggap itu adalah peluangnya karena itu merupakan pewaris Taeja Group karena anak dari Seo Jung-wook. Kemudian Yura menanyakan kebenaran tentang apakah ibunya benar-benar nggak tahu kalau Yeju itu adalah anak kandung dari ayahnya Yura ini kan. Terus dia bilang enggak, dia nggak pernah tahu dan dia nggak pernah berbohong. Wah. 절반은 줘야지. 언제부터 그렇게 룰을 Setelah itu dia bertemu dengan mantannya lagi si Dungsu untuk menjalankan rencana jahat mereka lagi. Tapi kan Doguk tuh udah mendapatkan kepercayaan dari si Dungsu itu dengan memberikan alat penyadap dan dia tahu apa yang mereka bicarakan. Terus sekretaris Kim juga menyampaikan bahwa kayaknya rencana dari si mak lampir itu bakal ngejual lukisan-lukisan untuk mendapatkan uang dari lukisan itu. Tapi Iju ngerasa bahwa lukisan-lukisan di galeri mereka itu palsu semua dan juga kalau ketahuan mereka bisa dalam bahaya. Tapi sekretaris Kim bilang enggak kok itu lukisannya asli gitu. Tapi Iju bilang lagi bahwa enggak, dia yakin banget kok itu palsu. Dia bahkan rela memberikan seluruh harta kekayaannya dia kalau terbukti bahwa itu adalah lukisan asli. Karena dia yakin banget itu lukisan itu palsu semuanya. 내 애는 맞고요. Terus Yura akhirnya memberitahukan sama Jungwook bahwa dia tekdung anaknya Jungwook. Tapi Jungwook awalnya nggak percaya kan. Ya iyalah karena kan sebelumnya Yura itu tidur sama Sehyok. Tapi ya karena dia kasihan sama si Han Yura ini, akhirnya dia bilang bahwa ya udah mereka memutuskan untuk membesarkan anak itu sebagai cucu dari Taeja Group. Kemudian si Jungwook juga menceritakan hal itu sama ayahnya dia. Dia bilang karena dia kasihan sama si Han Yura ini, karena Yura makin kurus, makin stres dia lihat ya kan. Jadi dia bilang sama ayahnya bahwa dia dan Yura memutuskan untuk membesarkan anak itu sebagai ya cucu dari Taeja Group dan ayahnya pun gak terlalu masalah akan hal itu. Coba dicek dulu. Yakin itu anakmu Jungwook? Karena kan Yura tidur sebelumnya sama Sehyok. Keesokan harinya Yura didatengin sama Dungsu. Nah di sini dia pengen bertemu sama ibunya Yura tapi kan lagi nggak ada di tempat. Terus Yura ngancem bakal nelpon Pak Pol. Terus ini bilang bahwa kayaknya dia punya anak deh. 내 애를 낳아봐. 딱 너 정도야. Dan anaknya harusnya seumuran dengan Yura. Nah disinilah Yura jadi kayak curiga gitu apakah dia anak dari si Dungsu ini. Karena kan Dungsu ini cukup dekat sama ibunya dia. Terus dia pergilah menemui kakeknya ya kan. Dan dia nanya mengenai hal itu. Nah terus kakeknya Yura menceritakan semuanya bahwa bagaimana kelakuan dari emaknya dan si Dungsu itu adalah pacar emaknya sebelum bersama ayahnya yang sekarang. So kemungkinan besar Dungsu itu adalah ayah kandungnya Yura. Tapi dia menolak dong karena dia nggak terima hal itu ya kan. Karena dia nggak bakal mau punya ayah seperti itu.
By the way, Sekretaris Kim memastikan lukisan yang dibilang sama Yeju itu palsu dan ternyata bener aja dong. Setelah dicek detail, lukisan itu memang palsu semua. Wadaw. Dan Yeju langsung bilang sama si Yura bahwa galeri mereka bakal diperiksa sama Pak Pol karena mereka menjual lukisan-lukisan palsu. Dia juga menyinggung bahwa Yura selama ini udah dibohongin sama emaknya, pura-pura nggak tahu bahwa Yeju adalah anak kandung ayahnya mereka, tapi dia udah mengatur semuanya. Tapi tetap aja si Yura ini nggak terima akan fakta-fakta tersebut. Terus ketika dia mendengarkan ibunya lagi nelpon dengan membangga-banggakan dan sok kaya ya kan, itu membuat Yura ini jadi kayak makin stres dan mencoba untuk menenangkan diri bahwa bilang dia adalah yang asli. Ya udahlah, sukamu lah bilang kayak gitu, tapi kau harus menerima fakta dakjale kalau misalkan lo itu adalah yang palsu, bukan yang asli. Dan dia pun sempat mau bundir, cuma nggak jadi gitu, harusnya jadi aja ya kan. Hingga keesokan harinya dia bertemu lagi sama ibunya dan memastikan, dia nanya nih untuk yang terakhir kalinya, apakah ibunya emang beneran gak tahu kalau Yeju itu adalah anak kandung ayahnya. Terus ibunya bilang bahwa dia tidak pernah berbohong. Tetap aja ya kan. Nah, Yura kecewa dengan jawaban ibunya itu. Dan ternyata Yura mengundang ibunya ke sana agar ibunya itu ditangkap sama Pak Pol. Wow. Nah, karena Pak Pol udah pada datang, ibunya langsung kabur dan Yura kayak gak peduli dengan hal itu ya kan. Dan ternyata dia udah ditungguin sama mantannya dia si Dongsu dan mereka pun langsung kabur dari sana. Dan sebenarnya Yura itu udah memeriksa gimana dia sama si Dongsu itu dan beneran dong mereka itu adalah ayah dan anak. Tapi bukti itu dihilangkan sama Yura, dia makan telan tuh kertas-kertasnya. Nah, mengetahui si Mak Lampir kabur, Yeju dan juga Doguk berusaha untuk mengejar di mana keberadaan si Mak Lampir. Dan dari sadapan telepon yang dibuat sama Doguk, mereka pun tahu kemana Dongsu membawa si Mak Lampir. Nah, Yeju dan juga si Sekretaris Kim sampai duluan ke sana karena Yeju masih nungguin si Doguk. Jadi Sekretaris Kim yang memutuskan untuk masuk ke sana terlebih dahulu untuk memeriksa apa yang terjadi ke dalam ya kan. Nah, terus terlihatlah Yeju sama si Mak Lampir. Jadi dia meminta sama Dongsu untuk nabrak Yeju. Bener-bener nih si Mak Lampir gak ada akhlak banget ya. Nah, kira-kira apakah yang terjadi? Selanjutnya, apakah si Dongsu ini bakal nabrak Yeju? Karena kan dia udah buat kesepakatan sebelumnya dengan Doguk. So, gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di episode minggu depan. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.